Oke, selamat siang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan masih bertambah karena mungkin saya juga memaklumi, saya memahami adanya, eee, berbagai masalah di tempat masing-masing, salah satunya adalah sinyal. Tapi mudah-mudahan yang, hadir hari ini tidak ada gangguan ya. Saya memahami sekali, mohon bisa mengikuti perkuliahan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya. 13 berarti kita ada pertemuan 2 kali lagi, pertemuan 14, 15. Sekalian saya menyampaikan mohon izin Bapak Indra, hari ini tidak bisa hadir karena beliau masih sakit ya, tadi sudah izin saya harus meng-handle semuanya. Beliau sakit mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan 2 pertemuan lagi, di pertemuan terakhir beliau sudah hadir kembali. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, tapi sebelum kita membahas lebih detail materi hari ini, mungkin perlu saya tanyakan ya, karena kita sudah setahun tidak ketemu, ya kan, dari 19 ke 21, 2020 ke 2021 ya, sudah setahun. Jadi, kira-kira masih ingat nggak beberapa materi yang sudah kita sampaikan terakhir itu kita membahas tentang apa ya? Bisa disampaikan? Pertemuan terakhir itu kita membahasnya tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Atau memang sudah setahun jadi langsung sudah blank semuanya? Ada yang bisa mewakili? Pertemuan terakhir kita tentang apa? Kalau tidak, tugas terakhir itu kita membahas tentang apa? Tugas-tugas di pertemuan terakhir sebelum kita libur, apa ya kira-kira? Masih ingatkah? Halo? Waduh, nggak ada yang ingat semua? Tentang bauran pemasaran. Dia tentang pemasaran. Kita kemarin sudah mengulik pemasaran atau strategi pemasaran yang harus diterapkan, ya kan? Setiap bisnis itu ada kategorinya, benar nggak? Kita sudah membahas tentang kategori atau macam-macam bisnis atau peluang bisnis yang bisa kita pilih kan ya. Ada 5 kalau nggak salah ya. Ada bisnis tapi disesuaikan dengan karakter pelaku bisnis itu sendiri, ya. Cocoknya kalau misalnya karakternya lebih ke analis, bisnisnya apa. Dan itu akan juga berdampak, berpengaruh kepada strategi pemasaran yang tepat bagaimana, kan gitu kan. Kita belajar beberapa bauran pemasaran, ada bauran pemasaran yang bersifat ke manufaktur, ada bauran pemasaran yang bersifat ke jasa. Ada 5 dan 7 ya, masih ingat ya? Kalau masih ingat berarti coba sebutkan bauran pemasaran, sebutkan saja apa saja? Produk. Produk, berarti kita harus kalau bisnis itu harus produknya apa dulu. Nah, ini produk siap saji, produk tahan lama, produk industri. Nah, itu tentunya akan membedakan strategi pemasaran. Selain produk, harus diperhatikan apa lagi strateginya? Price. Jadi produk ya. Jadi kita punya produk, terus harganya itu harus diperhatikan. Strateginya strategi permainan harga itu bagaimana? Karena kan di luar sana produk yang sama tentunya juga akan kita temukan. Berarti juga akan bersaing dalam segi harga, ya kan? Jadi misalnya kita sepatu saja, sepatu dengan merek yang sama antara pelaku bisnis A, B, C itu bisa memiliki harga yang berbeda-beda. Itu adalah permainan strategi yang harus diperhatikan. Setelah produk, pertama 4P ya. Produk, price, apalagi? Place. Place itu adalah bisa berpersepsi beberapa, bisa distribusinya kemana, jadi sasarannya kemana saja, atau penetapan atau penentuan lokasi tempat kita berbisnis. Jadi ada 2 ya. Jadi distribusinya sampai kemana produk itu, pasnya ke siapa, dan atau lokasi tempat bisnis kita itu di mana. Nah, itu adalah place. Jadi penentuannya bisa diperhatikan di situ. Karena posisi place yang bagus, yang tepat itu juga sangat berpengaruh untuk keberlangsungan bisnis kita. Selain place apalagi? Promosi.
Promotion Bu. Promotionnya. Jadi setelah kita punya produk, harga, dan tempat, baru kita melakukan promosi-promosi. Nah, promosi sendiri itu banyak di dalamnya juga ada tools-nya, yaitu salah satunya melalui advertising, melalui spanduk, melalui pameran, melalui iklan, banyak sekali ya, melalui event-event. Itu adalah cara-cara menjual atau cara mempromosikan suatu produk. Apalagi kalau kan ada 4P, ada 7P. Ya, apalagi? Masih ingat? Ada proses, ya kan? Ada apa lagi? Yang 7P masih ingat? People, orangnya. Ya, people. Nah, people, orangnya. Atau berarti berhubungan dengan konsumen ya. Nah, konsumennya siapa? Jadi setiap barang itu tentunya ada segmennya, ada konsumennya berbeda-beda, ya kan? Makanan bayi tentunya konsumennya pasti balita, tidak cocok untuk orang dewasa, kan seperti itu kan? Oke, apalagi selain people, proses, apalagi? Physical evidence. Apa? Suaranya di mana? Tidak terdengar. Apa, Mas? Physical evidence atau bukti fisik. Nah, bukti fisik. Jadi tidak kadang kan ada bisnis yang hanya apa sih namanya? Kalau jasa itu ya, jasa itu kan biasanya hanya berupa apa namanya? Ide, tapi kalau ini yang dimaksud itu harus apa buktinya, nyatanya apa? Karena walaupun jasa pun harus bisa dirasakan, harus ada bukti fisiknya, kepuasannya di situ. Jadi harus berbisnis itu harus ada memunculkan kepuasan terhadap konsumen dilihat dari bukti fisiknya dan sebagainya. Nah, apalagi satu lagi? Satu lagi apa? Satu lagi apa? Yuk. Itu kan yang 7P ya? Lagi, ayo satu lagi. Nah, nanti saya suruh buka lagi ya. Kita nanti diingat-ingat ya. Nanti yang sudah apa namanya? Disampaikan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan. Setelah kita tahu proses pemasarannya, strategi pemasarannya, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana bisnis itu dari sektor dari manajemen keuangannya. Tentunya dalam bisnis itu tidak lepas dari masalah perduitan. Ada dana, ada ujung-ujungnya duit ya. Pasti karena setiap bisnis baik itu yang non modal itu ujungnya juga akan harus bisa menghasilkan sebuah profit. Karena tujuan dari bisnis itu adalah profit, ya kan? Mencapai sebuah profit. Nah, profit itu diidentikan dengan uang. Nah, tetapi sebelum kita melangkah atau mempelajari tentang apa namanya profit sendiri, kita harus tahu bagaimana mengelola sebuah bisnis itu dari sisi manajemen keuangannya. Apalagi kalau misalnya bisnisnya itu masih baru. Oke, coba saya share dulu materi kita. Sudah terlihatkah? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Udah, Bu. Baik. Bentar. Ya. Oke. Topik kita hari ini adalah manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Jadi dalam berbisnis itu kita harus mengetahui juga perlu memahami pengelolaan atau manajemen keuangan dalam menjalankan sebuah bisnis ya. Akhir dari pembelajaran hari ini tujuannya adalah diharapkan semua peserta perkuliahan hari ini itu mampu memahami dan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Dan bagaimana manajemen keuangan itu dalam proses pembiayaan usaha. Tentunya buat teman-teman yang basicnya bukan accounting, bukan keuangan, tentunya agak-agak sesuatu yang awam ya. Waduh, keuangan, padahal biasanya bisnis itu tidak selalu identik dengan orang yang latar belakangnya akuntansi. Bisnis itu menjadi apa namanya sekarang universal, semua bidang apapun bisa melakukan atau memiliki sebuah bisnis atau bisa memulai sebuah entrepreneur.
baik itu dari informatika, dari manajemen, dari kedokteran, dari farmasi, dari pertanian, itu semuanya bisa dijadikan sebuah peluang bisnis baru. Jadi buat teman-teman yang mungkin basicnya bukan akuntansi, tidak perlu khawatir karena ini kita akan belajar secara umumnya. Biasanya dalam berbisnis itu lambat laun secara insting, secara secara otodidak pasti akan mempelajari tentang keuangan. Ya, intinya secara gampangnya bisnis itu selalu ada uang masuk, ada modal, ada pembiayaan, ada uang masuk, dikurangi jadi untung kan biasanya kan seperti itu ya. Secara sederhana sekali itu biasanya gitu. Kalau kita punya modal 100.000, kita belanjakan, kita jual lagi, jadinya 150, dianggap 50-nya untung. Itu secara awam. Benar. Tapi hari ini kita akan mencoba sebenarnya seperti apa sih mengelola manajemen keuangan itu. Nah, hari ini topiknya, materinya itu ada beberapa ya. Bentar ini saya kecilkan dulu ya. Biar kelihatan. Bentar ya. Oke ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berhubungan dengan manajemen dan pengelolaan usaha. Yang pertama, kita akan belajar atau mempelajari basic financial management for startup business owner. Jadi kita akan mencoba mempelajari bisnis atau manajemen keuangan khususnya bagi pemula, startup, pemula, pemilik atau pelaku bisnis ya. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang financial feasibility analysis atau menganalisa kelayaan bisnis ya, keuangan ya. Terus selanjutnya kita akan mempelajari tentang managing working capital. Berikutnya adalah managing debt ya. Managing debt itu adalah manajemen working capital itu adalah manajemen modal kerja. Kita akan mencoba seperti itu. Terus berikutnya adalah manajemen debt. Manajemen debt itu adalah manajemen penerimaan hutang. Terus yang berikutnya adalah managing cash flow. Cash flow itu adalah aliran keluar masuknya keuangan. Dan terakhir adalah managing financial performance atau laporan keuangan. Nah, kita akan satu-satu pelajari di sini. Karena nanti akan ada juga tips pengelolaan keuangannya sendiri dan juga akan ada bagaimana membuat sebuah laporan keuangan khususnya bagi pemula ya. Sekali lagi tidak usah menjadi sesuatu kok ternyata bisnis itu susah, tidak, karena pastinya kita akan menemukan akan berhubungan dengan uang. Jadi perlu dipelajari buat kita semua supaya kita lebih paham artinya bahwa bisnis kita itu sehat apa tidak ya dari manajemen keuangannya. Baik, saya lanjutkan di sini adalah kita ambil ilustrasi analisis sebuah ilustrasi kasus bebek goreng Bagong ya. Kita pernah mengenal contohnya bebek goreng Slamet ya, kita pernah dengar itu ya. Kita juga pernah mendengar ayam goreng Suharti gitu kan. Kita juga pernah mengenal ayam goreng Mbok Bere. Nah, itu adalah nama-nama yang melejit atau nama-nama yang terkenal, yaitu dari awalnya dari nama orang atau ownernya sendiri ya. Dalam kasus bebek goreng ini, ya kita coba bayangkan saja Anda memiliki bisnis misalnya, yang sudah punya bisnis itu misalnya Eza kan punya bisnis pupuk ya, makanan apa Mbak, itu ya bisnis apa Mbak Eza kemarin? Ternak ikan. Ya, ternak ikan. Artinya kan dia berarti kan bisa pakai namanya Eza apa gitu kan. Itu boleh. Nah, sekarang memang banyak sekali brand itu lebih menggunakan yang mudah dihafal, mudah diingat, eye catching yang orang selalu ingat. Nah, itu salah satunya ini ya. Bagong, sesuatu yang lucu. Nah, kalau kita lihat ya. Jadi teman-teman juga bisa memposisikan diri kalau saya jadi ini, saya punya bisnis ini, cocoknya apa ya namanya. Itu sudah mulai difikirkan. Ini saya ambil contoh, Bagong ini adalah seorang pemuda ya di daerah, di desa. Nah, kenapa namanya bebek goreng Bagong? Karena diambil dari namanya. Nah, ini dia punya mimpi, si Bagong ini punya mimpi ingin memiliki sebuah restoran yang terbesar di Indonesia. Nah, tentunya
kalau kita punya bisnis kan harusnya berbeda dengan bisnis yang sudah ada, ya. Misalnya kayak tadi Eza punya bisnis ternak peternakan gitu ya. Jadi ternak ikan ya. Tentunya akan di luar sana sudah banyak orang yang melakukannya sebelumnya. Tapi apa yang membuat beda punya Eza itu harus dibedakan dari kekasan. Termasuk juga yang siapa namanya yang hijab kemarin, siapa yang kerudung ini libur setahun jadi lupa semua namanya. Siapa yang punya bisnis hijab itu yang dari Malang? Siapa namanya? Halo? Ada yang dari Malang? Sufatun ya? Nah, itu tentu. Ainun. Oh iya, Ainun. Maaf ya Ainun ya. Jadi Ainun bisnisnya atau usahanya yang kemarin di bidang hijab itu apa namanya? Ainun hijab atau apa? My hijab also. Oh my hijab also, nggak apa-apa. Kalau dikasih nama Ainun pun juga nggak masalah kan? Sekarang kan kita coba apa namanya contoh-contoh beberapa apa namanya siapa namanya itu yang sekarang lagi ngetren itu influen itu loh apa namanya yang di ambasador itu kan selalu pakai nama-namanya itu. Nah itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita mulai bisnis itu supaya orang itu mudah mengenal kira-kira yang cocok pakai apa, itu perlu dipikirkan dari sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki kekasan yang berbeda, ya, memiliki kekasan atau ciri yang membedakan kita dengan orang lain. Nah selanjutnya kita juga harus memikirkan juga mulai kira-kira kita mau target omsetnya berapa. Nah, misalnya nih. Kalau di sini kan kita dari kasus ini menjelaskan bahwa Bagong itu menjual per paketnya 36.000. Untuk saat ini cocok nggak? Di luar sana berapa? Nah itu perlu dipikirkan juga. Kalaupun agak mahal, apa yang membedakan? Karena ada ciri khasnya yang membedakan dan sebagainya. Itu juga perlu dipikirkan. Jadi kita sudah mulai target-targetnya harus dipikirkan dari sekarang. Ya, ya memang di awal kita akan merugi, itu udah pasti ya. Biasanya bisnis itu biasanya tidak selamanya mulus. Biasanya tahun-tahun pertama itu akan agak bukan rugi ya, artinya masih BEP, modalnya belum balik, masih pemasukannya masih diputar kembali untuk operasional. Ya, oke berikutnya perlu juga kalau dalam bisnis itu ini kita kembali lagi ke kasusnya bebek goreng, kita melihat bahwa dalam bisnis bebek goreng apa yang diperlukan, ya? Yang diperlukan apa? Selain tadi apa namanya kualitasnya yang membedakan, penetapan nama, yang berikutnya adalah tentunya kita butuh peralatan. Dalam bisnis apa pun butuh peralatan. Walaupun hijab butuh alat, misalnya apa namanya mesin kasir, itu kan alat ya kan? Tempat atau etalase itu kan alat-alat juga yang memang dibutuhkan untuk bisnis. Nah, dalam kasus bebek goreng Bagong ini tentunya yang dibutuhkan apa? Alat produksi. Alat produksi itu apa? Dari mulai penggorengan, kompor, peralatan-peralatan panci dan sebagainya, atau freezer dan sebagainya itu diperlukan. Nah, kira-kira biayanya butuh berapa? Nah, itu harus sudah mulai diperhitungkan. Nah, di sini misalnya Bagong membutuhkan dana 10 juta. Nah, selain alat, tadi dibahas pada strategi pemasaran salah satunya adalah place. Nah, tempat berjualan itu juga sangat menentukan strategi. Nah, misalnya di hook yaitu yang ujung itu pasti orang akan mudah mengenal, atau di ruko atau di tempat keramaian. Tapi kalau kita punya bisnis, punya nama bagus, produk tapi masuk gang-gang, kemungkinan besar konsumen akan susah menemukannya atau pelanggan juga akan sulit menjangkaunya. Nah, itu juga sangat menentukan. Tempat itu sangat menentukan. Tidak harus beli baru, tidak harus memiliki lahan sendiri, tetapi juga bisa dimulai dari sewa, dimulai dari tempat garasi pun juga nggak masalah, ya kan? Kalau memang itu memang strategis. Nah, itu juga diperhitungkan. Kira-kira kalau sewa harus butuh sewa berapa, gitu kan? Berarti kalau 6 juta, berarti harus perlu saving tiap bulannya harus nabung berapa. Karena itu semuanya itu kan menjadi sebuah inventaris ya, inventaris dan investasi bagi kita. Kalau bisnis itu memang butuh ini. Nah, ini biasanya untuk jangka panjang. Peralatan atau tempat itu sifatnya jangka panjang, tidak apa namanya, tidak habis pakai. Nah, ini biasanya akan mengalami juga penyusutan dan sebagainya, harus dipikirkan karena ini yang sangat menentukan. Justru yang inventaris atau investasi yang ini itu yang sangat
mendukung bisnis kita. Karena tanpa ini nggak bisa berjalan. Atau misalnya bisa berjalan tetapi tidak maksimal, ya. Dan ini menjadi sekali lagi inventaris kita dalam berbisnis. Nah, selain itu, apa yang dibutuhkan kalau misalnya dalam berbisnis itu? Tentunya ya bahan-bahan habis pakai. Bahan-bahan habis pakai itu adalah yang sekali produksi langsung habis, yang basi, yang tidak bisa tahan lama, itu namanya bahan-bahan habis pakai, ya. Nah, contohnya apa bahan-bahan? Ya tentunya produk utamanya sendiri ya, bahan dasar sendiri ya bebek. Karena kita menjual bebek, ya bebek itu sebagai bahan dasar habis pakai. Terus apalagi bumbu-bumbunya, beras, minyak dan sebagainya. Itu yang maksudnya yang ada masa expirednya itu dianggap sebagai produk atau bahan-bahan habis pakai. Tapi bahan-bahan yang tidak ada expirednya itu dianggap disebutnya sebagai inventaris atau investasi yang sifatnya jangka panjang, yang tidak akan basi, ya. Nah, itu juga perlu disiapkan. Kira-kira kalau produksi awal butuh berapa? 1 juta kah? 500.000 kah? Nah, gitu. Nah, itu juga harus semua dituliskan, semua didata, di list, ya, supaya kita ketahuan kira-kira nanti modal kita itu cukup nggak gitu. Kalau nggak cukup harus bagaimana dan sebagainya, ya. Dan itu juga sudah harus memperhitungkan maksudnya harga belinya berapa. Artinya kita harus tahu pemasok-pemasoknya. Jadi bebek itu tidak bisa asal beli di pasar gitu ya, tapi kita harus tahu misalnya peternak bebeknya supaya kita dapat harga miring, kita dapat harga grosir dan sebagainya. Termasuk bahan-bahan ini ya nggak bisa atau membeli di toko-toko pelontongan biasa, tetapi biasanya ke grosir-grosir supaya mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, termasuk contohnya kayak Eza, kayak Ainun itu kan apa ya istilahnya kulaan ya. Kalau kita orang Jawa itu bilang kulaannya, belanjanya itu pasti bukan di toko biasa tapi di pusatnya supaya mendapatkan harga-harga yang murah. Misalnya kalau di Jakarta itu kita mengenal ada Mangga 2, ada Tanah Abang, itu adalah pusat grosir terbesar se-Asia. Jadi orang belanja ke sana, misalnya kita beli 500.000 kita jual 3.000. Nah, itu memang seperti itu, bisnis itu harus cara menjualnya biasanya 2 sampai 3 kali lipat gitu ya. Lanjut lagi. Nah, dari kasus ini kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Nah, selain ada bahan siap saji habis pakai atau bahan-bahan yang memang tidak bisa ada masa expirednya, perlu juga kita punya cadangan kas karena di dalam bisnis itu, dalam usaha itu tetap harus ada cash money yang akan dipakai untuk pengeluaran tidak terduga. Itu udah pasti. Pasti setiap bisnis apapun akan terjadi namanya pengeluaran tidak terduga. Ini yang paham sekali biasanya orang akunting. Jadi kalau untuk laporan keuangan begini itu yang detail banget orang basicnya akuntansi. Sekali lagi, kita yang semuanya bukan orang akuntansi juga perlu tahu ya, karena kita juga memperhitungkan semuanya. Kalau misalnya contoh saja, kalau kita punya uang 10.000, ini harus cukup 1 bulan, ya kita kan harus benar-benar manage uang tersebut secara bagus supaya cukup sampai akhir bulan. Seperti itu. Nah, terus juga ada biaya produksi. Biaya produksi itu salah satunya ya pelayanan, biaya kegiatan itu sendiri, ya kan. Dalam biaya produksi itu misalnya kalau kita sudah menjadi usaha yang berjalan, yang besar, itu tentunya kita nggak bisa bekerja sendiri. Biasanya kita akan dibantu orang. Nah, kasus ini Bagong itu mempekerjakan 2 karyawan, ya, mempekerjakan 2 karyawan dengan gaji 750 per bulan. Kecil ya. Mungkin ini karena di daerah dia bikinnya kecil. Tapi kalau di Jakarta udah nggak mungkin gaji 750 ya, sudah harus UMR dan sebagainya. Itu juga harus diperhitungkan. Nah, kasus Bagong ini sekali lagi cuma ilustrasi, tapi mudah-mudahan teman-teman yang di sini atau mahasiswa yang di sini itu memang sudah siap dengan modal yang sudah dimiliki atau tanpa modal pun nggak apa-apa. Nah, kebetulan si Bagong ini modal yang dia miliki itu asalnya dari dia memenangkan lomba lari maraton. Ya, pada HUT ada atau perayaan atau HUT RI ya, dia dapat uang segini. Nah, dia pinter. Jadi uang ini supaya nggak habis saja dengan yang tidak jelas, maka dia manfaatkan dengan membuka sebuah usaha ini. Sebuah usaha bebek goreng Bagong. Nah, 25 inilah yang dia pakai untuk beli alat, untuk sewa tempat, untuk beli bahan siap habis pakai untuk bayar karyawan, dia pakai ini, diputar uang ini. Dia berusaha untuk tidak menambah atau menekan biaya bahkan ya, supaya dia bisa berjalan.
Nah, dari sini, nah dia juga, nah ini ya, terus tentunya kalau bisnis itu apalagi menjual makanan itu kan juga perlu transportasi juga ya, perlu juga untuk biaya operasional, perlu juga untuk biaya promosi yang tadi disampaikan. Kita membuka usaha, kalau tidak ada woro-woro, artinya tidak disampaikan, tidak disiarkan, tidak ada konsumen yang datang. Nah, contohnya juga ini dalam hal ini Bagong juga memerlukan biaya pemasaran, ya kan, kita perlu promosi, misalnya promosi telah dibuka rumah makan Bagong, mendapatkan diskon dan sebagainya, itu kan cara promosi kita supaya mendapatkan konsumen, supaya mengenalkan produk-produk itu kepada khalayak umum. Nah, itu butuh biaya loh. Nah, karena biasanya pada umumnya kalau kita memulai sesuatu yang baru itu tentunya ada strategi khusus dalam pemasaran, salah satunya kemudahan mendapatkan, terus harganya lebih murah atau lebih miring, ada promo-promo, ada diskon-diskon. Nah, itu biasanya yang membuat menarik konsumen. Nah, itu adalah salah satu strategi pemasaran. Nah, jadi kita diputar saja sebetulnya kalau misalnya Anda tahu di bisnis retail itu yang sering kita temui itu bisnis retail. Kalau kita masuk ke supermarket itu biasanya ada harga misalnya gini, harga sabun cuci Rinso hari ini dia dari 17 jadi 14. Oke. Tapi harga Soklin tidak naik. Nah, itu kan strategi saja supaya orang bisa membeli produk ini. Nanti di minggu berikutnya dibalik, Rinsonya tidak ada diskon tapi Soklin tiba-tiba menjadi 13.500. Nah, minggu berikutnya tiba-tiba minyak goreng juga gitu. Nah, itu adalah strategi gimana supaya menarik para konsumen untuk bisa membeli produk kita. Begitupun bisnis apapun juga ada strategi seperti itu, ya kan? Misalnya beli 2 dapat 1 jadi dapat 3. Itu strategi saja. Apakah rugi? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak ya. Nanti kita akan belajar bahwa harga beli dan harga jual itu biasanya kan sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi itu sebenarnya cuma perputaran saja. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi, nah ini ada piutang. Piutang itu artinya kita ada konsumen yang membelinya itu tidak cash, ya kan? Tidak cash artinya ngambil nanti ada tempo ya, ada jatuh temponya gitu. Nah, itu adalah kita juga jaga-jaga. Jadi kita tidak harus siap kalau misalnya bagaimana menghadapi konsumen yang belinya bukan ngutang ya, bukan ngutang ya, dalam bisnis itu istilahnya bukan ngutang piutang, artinya ngedrop dulu barang nanti ada invoice baru dibayarkan itu. Jadi kita harus siap supaya apa? Supaya pada saat itu piutang itu masih belum masuk ke kas kita, belum masuk ke menjadi milik kita, kita masih punya cadangan tadi untuk operasional. Makanya tadi di awal ada namanya cash, dana cadangan. Apabila terjadi seperti ini ada piutang, maka kita masih bisa menggunakan dana cadangan tersebut. Nanti kalau misalnya piutangnya sudah masuk ke kita atau penjualan yang pembayarannya mundur atau ketunda itu sudah masuk ke kita, itu masuk lagi ke kas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini juga sama ya, karena ini bisnis kuliner, makanan, perlu adanya transport. Itu juga dipikirkan. Misalnya kayak Eza, kayak Ainun atau yang lainnya gitu ya, yang punya usaha misalnya minta, sekarang kan apalagi musim pandemi seperti ini ya, itu kan perlu transportasi untuk mengirim, ya kan? Orang juga pingin nyaman, pelayanannya bagus, maka ada yang namanya delivery order. Nah, itu kan butuh transportasi. Nah, itu juga perlu dicadangkan, harus ada kendaraan untuk memudahkan. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk pemula itu biasanya memang sedikit banyak perintilannya, tapi setiap bisnis beda-beda ya. Setiap bisnis itu beda-beda. Jangan disamakan kalau misalnya kita bisnis yang makanan ini dananya segini, nanti bisnis yang lain dengan kebutuhan yang sama beda ya, beda sekali. Jadi kita perlu memperhatikan itu. Nah, sekarang kita akan mencoba dari rincian-rincian tadi, keuangan-keuangan yang tadi, kita akan mencoba melihat laporan neracanya. Karena gini, kalau kita bisnis itu biasanya harus dibuat laporan entah itu per harian, per minggu, atau per bulan. Karena apa? Ujung-ujungnya kita akan belajar bagaimana bisnis kita itu sehat apa tidak, bisnis kita itu sudah memiliki profit apa belum, bisnis kita itu rugi apa tidak, ya kan? Apakah sudah mencapai keuntungan sesuai dengan yang kita harapkan? Nah, itu kita harus tahu.
Kadang ada yang orang itu up and down, tapi tiba-tiba hilang aja tutup. Karena apa? Ngerasa rugi. Rugi karena apa? Tidak tercatat secara detail laporan keuangannya. Jadi kalau mahasiswa atau teman-teman semuanya melihat bisnis-bisnis itu, makanya kalau kita bisa cari di Mbah Google ya, ini sudah terbuka. Ada namanya perusahaan yang TBK terbuka, itu laporan keuangannya akan di-share dan bisa di report atau bisa kita lihat semuanya itu transparan. Rugi lah, makanya kalau misalnya kita bermain di saham, bermain di pembelian saham itu kan kita harus lihat perusahaan ini sehat apa tidak, profitnya bersih apa tidak. Nah, supaya kita tahu ini bisnis kita bisa lanjut apa tidak gitu. Jadi memang keuangan ini sangat menentukan. Sebuah bisnis ditentukan berhasil tidaknya adalah dari performa keuangan, ya. Jadi kalau saya misalnya saya berusaha bekerja di perusahaan, misalnya saya sebagai seorang keuangan, saya adalah orang pertama yang tahu perusahaan itu profit atau tidak. Karena kan kita sudah tahu laporannya, kan diaudit dan sebagainya, profitnya berapa. Dan saya juga yang akan tahu bahwa perusahaan ini akan rugi, akan bangkrut juga tahu dari mana? Dari laporan keuangan. Jadi saya bukan orang keuangan, tetapi biasanya memang berdasarkan pengalaman dengan orang-orang keuangan itu seperti itu. Jadi orang keuangan, orang akuntansi itu adalah orang pertama yang tahu bahwa perusahaan itu sehat apa tidak. Artinya perusahaan itu bisa jalan atau terus. Nah, artinya kita sebagai calon-calon owner, sebagai calon-calon entrepreneur ini harus diketahui dengan benar supaya kita tahu bahwa oh bisnis kita untungnya gede, oh bisnis kita sudah waktunya ekspansi, bisnis kita sudah mulai pelebaran. Nah, itu dari sini. Tapi kalau misalnya dari segi laporan keuangannya atau manajemen pengelolaan keuangan tidak sehat, jangankan untuk ekspansi, untuk lanjut saja mikir 2 kali. Nah, supaya itu tidak terjadi pada kita semua, kita sama-sama apa sih yang harus kita lakukan supaya kalau kita punya usaha itu bisa berhasil dan berjalan. Oke, baik, sebelum saya lanjut, silakan nanti Anda memotong, bertanya pada saat di tengah perkuliahan kalau ada yang tidak paham ya. Karena ini materinya cukup banyak ya. Baik, kita akan coba satu-satu pelajari tentang neraca. Nah, ini adalah neraca. Neraca itu biasanya di cirinya adalah ada balance kalau orang akuntansi itu kalau mengerjakan ujian, kalau tidak balance tidak keluar ruangan. Jadi ini angka, total aktiva dan total pasiva itu harus balance. Nah, ini apa sih yang dimasukkan yang ada dalam aktiva itu apa? Yang jelas aktiva itu adalah semua yang masuk ke perusahaan. Semua aset-aset yang ada di perusahaan itu masuknya ke sini. Ini menjadi harta, menjadi modal kita. Di dalamnya ada apa? Ada kas. Kas itu tadi ya, dana kas itu harus ada. Terus yang kedua piutang. Yang piutang tadi yang saya sebutkan bahwa kalau ada uang kita di tempat lain, artinya kita menjual produk tapi belum dibayar, nah itu dimasukkan sini, kan dia sebagai harta kita. Nah, terus sediaan itu persediaan itu artinya modal ya, dana, terus peralatan itu jadi semua inventaris, semua harta modal itu masuk sini. Ya, kekayaan itu ada di sini. Nah, sekarang yang pasiva itu apa? Nah, sesuatu atau semua yang berhubungan dengan pengeluaran, dengan utang, itu dimasukkan ke sini. Misalnya kita beli peralatan tapi belum bayar, atau kita harus membayar servis. Nah, itu masuk sini, utang dagang, utang dengan lembaga keuangan, ini misalnya dengan pajak ya, kalau ada pajak dan sebagainya. Nah, ini modal sendiri. Nah, sisa dari ini adalah ini dan sehingga ketemu angka yang sama. Nah, ini harus dibuat. Nah, ini sangat mudah ya kepada mahasiswa, ini sangat mudah didapatkan, bisa dari buku akuntansi juga sudah ada. Nah, terus yang selanjutnya dari sini kita akan mencoba tentang laporan rugi laba. Nah, inilah ujungnya atau kalau setiap yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu itu adalah laporan rugi laba. Nah, ini biasanya memang per tahun ya. Jadi kita nanti harus dalam bisnis itu harus membuat seperti ini. Ya. Mungkin dari Ainun, dari Eza, saya boleh bertanya apakah ada Rizky ya? Selain Ainun, Reza, kira-kira boleh nggak share siapa yang sudah memiliki usaha? Halo?
Adakah yang sudah memiliki usaha? Ini orangnya pada kemana ya? Belum, Bu. Belum, nggak ada orangnya semua. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi dalam setiap bisnis apapun, ya, itu wajib kita satu membuat laporan neraca tadi. Tinggal dimasuk-masukkan saja harta kita apa saja, pengeluaran kita apa saja, kalau kita punya hutang-hutang apa saja, biaya gaji itu masuknya kemana saja gitu. Nah, rugi laba itu adalah profit ya, profit non profit. Artinya ini yang ditunggu-tunggu oleh perusahaan itu adalah keuntungan, profit. Nah, dari mana kita tahu profit, dari mana kita untung? Ya dari sini laporan ini. Nah, ini biasanya dibuat setahun. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Yang jelas kalau dalam laporan rugi laba itu ada namanya penjualan bersih. Penjualan bersih itu yaitu adalah harga, dari mana itu yang harus dimasukkan, harga pokok produksinya berapa. Harga pokok produksi ya. Tadi misalnya kita itu membuat sebuah hijab itu harga produksinya berapa? Itu dimasukkan semuanya. Terus biaya administrasinya berapa? Jadi semua yang berhubungan dengan penjualan-penjualan kita masukkan dulu. Nah, di sini ya kan, penjualan bersihnya berapa, terus persediaannya berapa. Nah, nanti dari situ akan ketemu laba kotor. Nah, jadi penjualannya itu total penjualannya. Jadi gini, kalau misalnya Ainun jual hijab, sebentar ini saya pindahkan dulu ya. Misalnya Ainun jual hijab atau Eza buat produk-produk itu, peternakan itu, ikan itu ya. Di sini kan kita sudah total ya, misalnya sebulan dapatnya 300 ini 300 juta ya misalnya ya. Terus dikurangi dulu harga produksinya. Gini. Jadi gini, kalau misalnya Ainun jual hijabnya itu seharga modalnya untuk beli hijab itu adalah 15.000, tapi dia jual 30.000. Berarti kan harga penjualannya kan misalnya hijabnya ada 100 piece, berarti kan 30.000 kali 100, ketemunya di sini kan. Nah, tapi kita kembali lagi, dikurangi lagi. Modal untuk beli hijab satunya berapa? Berarti 15.000 kan? 15.000 dimasukin sini sama biaya administrasinya. Misalnya kayak kalau kita belanja itu kan suka ada biaya pajak dan sebagainya itu dimasukkan ke sini. Nah, itu adalah nanti akan ketemu laba kotor. Dari mana laba kotor? Total penjualan dikurangi harga pokok produksi. Ketemunya di sini harga ini. Ya, ini laba kotornya. Nanti dikurangi lagi dari harga kotor tadi, laba kotor tadi ada namanya dikurangi dengan operating ini biaya penjualan dan administrasi, ada administrasi lah gitu ya. 125.000 dikurangi menjadi 73. Itu keluar laba kotor sebelum pajak. Nah, kalau dikenakan pajak ya. Nah, kesimpulannya si Bagong tadi karena baru pemula, baru mendirikan, maka dia tidak membayar pajak. Kenapa? Boleh nggak? Boleh dan tidak. Bolehnya kenapa? Karena kalau baru mulai itu tentunya secara siklus, secara keluar masuknya keuangan itu kan belum lancar. Secara profit dia juga belum bisa menetapkan karena masih kadang merugi, kadang BEP, kadang untung sedikit, dan itu belum bisa dijadikan sebuah pedoman bahwa dia bisa bayar pajak apa belum. Kenapa? Karena pajak ini biasanya kalau usaha itu sudah harus ada laporan yang permanen, harus ada laporan yang tetap permanen sehingga bisa dihitung pajaknya berapa. Jadi karena ini pemula, memang biasanya siapapun kita, siapapun entah Anda entah saya, kalau memulai bisnis biasanya di tahun-tahun awal tidak akan bayar pajak karena membuat laporan keuangannya aja belum stabil gitu ya. Biasanya sampai stabil baru bisa melaporkan bisnisnya itu memang sudah established atau sudah berjalan baik gitu ya. Baik, berikutnya, nah ini kita akan melihat modal kerja dan tingkat keuntungan. Nah, modal kerja itu apa? Nah, sekarang kita akan lihat modal kerja itu adalah seluruh aset, tadi aset itu adanya di aktiva ya, ditambah kewajiban. Modal kerja itu di situ. Seluruh aset ditambah dikurangi kewajiban, maka ketemulah modal kerja. Ya. Tapi kalau kita lihat tingkat keuntungannya, yaitu adalah pendapatan atau dikurangi dengan total biaya sama saja. Jadi keuntungan itu pendapatan tadi, kalau kita istilahkan di sini,
di laporan rugi laba itu adalah penjualan dikurangi biaya-biaya, ketemunya adalah keuntungan atau investasinya di situ. Ya. Dari sini paham? Halo? Dari sini paham? Halo. Iya, Bu. Silakan bertanya ya. Memang kalau kita khususnya yang di bidang-bidang IT memang agak puyeng ya, tapi enggak. Sebetulnya nanti Anda akan berhubungan dengan ini. Pasti akan membuat secara itu ya. Nah, ini adalah modal kerja dan tingkat keuntungannya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, margin keuntungan. Kita akan melihat antara margin keuntungan dan ini ROA ya. Sebentar. Apa itu margin? Apa itu ROA? Nah, kita akan belajar sama-sama di sini. Margin itu adalah laba bersih dibagi penjualan. Laba bersih dibagi penjualan. Sementara ROA adalah laba bersih dibagi total aset. Laba bersih dibagi total aset. Nah, coba ya kita belajar ya. Margin itu adalah proporsi keuntungan yang diperoleh dari setiap unit penjualan. Jadi gini, yang dimaksud laba bersih itu kalau kita menjual ya, margin itu adalah keuntungan yang diperoleh langsung. Tadi yang saya ilustrasikan misalnya Ainun atau Eza, dia jual produknya, dia modalnya 15.000 jual hijab, dijual 30, keuntungannya berapa? 30 dikurangi 15 itu secara kasarnya ya. Setiap unit asetnya yang digunakan yang dijual. Jadi setiap produk, setiap unit itu adalah setiap unit yang dijual. Sementara ROA sendiri itu adalah tingkat pengembalian atau keuntungan yang diperoleh dari setiap unit aset yang digunakan. Jadi kenapa di sini ada total aset? Karena dilihat dari aset yang digunakan, ini adalah seperti ini. Laba bersihnya berapa? Dari mana ya tadi? 0,17 itu adalah laba bersih yang diambil tadi dibagi total aset. Jadi kalau tadi ketemu 73 berapa, di total asetnya kan ketemu 43 berapa gitu ya, yang di awal, di slide yang sebelumnya. Sementara kalau ROE, return on equity, ya, nggak apa-apa ya, paham-paham dikit ya, nanti bisa dipelajari lagi. Itu adalah tingkat pengembalian atau keuntungan yang diperoleh dari setiap unit modal yang disetorkan atau yang digunakan dalam bisnis. Jadi laba bersih itu dilihat dari modal sendiri. Jadi sekali lagi kalau tadi si Bagong punya modal 25 juta, itu adalah total modal sendirinya, di laba bersihnya berapa dibagi modalnya berapa. Ketemunya di sini. Nah, ini adalah margin keuntungan, ROA dan sebagainya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Jangan pusing-pusing ya. Lanjut, Bu. Lanjut ya, jangan pusing-pusing ya. Oke, sekarang kita mau lihat laba kotor. Laba kotornya tadi kan di atas kan. Kalau kita melihat di slide yang sebelumnya, yang tadi ada rugi laba tadi, ada laba kotor sekian dan laba bersih sekian. Ini setelah dikurangi biaya administrasi, ya kan? Ada biaya-biaya yang lainnya. Maka dari sini, ya, kalau kita usahanya itu dengan modal pinjaman atau loan, nanti di belakang kita akan belajar mempelajari bagaimana kalau bisnis itu didanai, dimodali dengan dana pinjam atau hutang ke bank atau pihak lain. Dari dana sekian, laba bersih ini kita akan melihat kemampuan membayar kita berapa. Laba operasi dibagi beban bunga. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan macam-macam pinjaman atau modal usaha. Nanti kita akan coba di situ. Nah, jadi keuntungan ini belum bisa dikatakan bersih kalau kita masih punya hutang. Ingat ya, kalau kita punya hutang, berarti kita harus ada kewajiban membayar hutang. Maka laba bersih ini belum bisa dinyatakan fix. Ya, 72, 25 juta ya. Itu belum dikatakan sebagai laba bersih kalau bisnis kita, usaha kita itu ada modal yang dari hutang. Kenapa? Karena kita punya kewajiban membayar hutang atau minimal hutang plus hutang pokok ditambah dengan biaya bunga interest ya. Itu baru bisa dikurangi. Misalnya di sini ada 49,2, maka 7225 dikurangi 49 itulah yang nantinya menjadi laba bersih kita yang disebut sebagai profit. Itu secara kasarnya.
Tetapi kalau misalnya kita punya usaha tanpa modal, tanpa peminjaman atau tanpa utang, itu ini sudah dikatakan profit. Maka ini masuk ke investasi lagi, menjadi profit sebuah keuntungan bagi negara, bagi perusahaan yang 7225 ini. Ya, paham ya? Sekali lagi, kalau laba bersih ini masih ada beban bayar utang, berarti belum dikatakan bersih. Harus dikurangi lagi dengan 49,2. Nah, nih kita akan melihat efektivitas pengelolaan aset. Nah, aset itu seperti apa? Aset tadi yang saya bilangkan alat, ruangan, tempat, ya kan? Nah, aset ini ya kita bisa kelola ya apabila kita bisa melakukannya dengan baik. Misalnya perputaran sediaan. Apa sih itu perputaran sediaan? Jadi total penjualan dibagi persediaan. Itu asetnya seperti. Jadi gini, kita punya persediaan itu bisa dibilang stok ya, stok atau stok ya. Biasanya ada barang di gudang atau di tempat itu stok itu. Jadi kita punya produk misalnya 100 unit, ya kan? Terus kita menjual 75 unit, berarti kan masih ada 25 unit lagi kan? Jadi perputaran sedianya adalah 75 per 25, itu sisanya ketemu di situ. Nah, perputaran asetnya juga sama. Kalau kita berbicara aset berarti penjualan dibagi total asetnya. Aset tadi itu yang total aset misalnya yang diaktifkan tadi ya ada 43 juta sekian, itu dibagi. Total penjualan berapa? Dibagi total aset. Itu ketemunya efektif tidak. Jadi artinya bisnis kita ini juga akan sehat, akan merugi apa tidak juga dilihat dari situ. Perhitungan seperti itu. Nah, itu perlu sekali. Kalau perusahaan-perusahaan TBK, perusahaan besar itu pasti melakukan. Jadi Mbak-mbak, mas-mas, kalau kita mau lihat ya laporan keuangan annual report ya judulnya, kalau di internet itu di Mbak Google itu kita bisa klik annual report misalnya PT Sinarmas, annual report PT Unilever, itu laporan keuangan itu lengkap seperti ini ada. Dari neraca, rugi laba, performa, dari aset itu semua akan tertuang di sini, perhitungannya ada. Jadi kita tahu perusahaan itu stabil, perusahaan itu sehat, itu dari situ. Maka banyak pemain saham itu yang melihatnya dari situ. Jadi buat teman-teman yang misalnya berminat juga bermain saham, harus cek dulu perusahaan itu saya tidak ya dari annual report-nya. Annual finance report sebuah perusahaan itu dilihat sehatnya dari situ. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau mencoba belajar fixed cost dan variable cost ya. Coba kita lihat di sini. Kita akan mencoba belajar fixed cost. Apa itu fixed cost? Biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu adalah memang biaya-biaya yang dikeluarkan secara rutin dan tetap. Contohnya apa? Bisa sebutkan? Biaya tetap itu adalah betul sekali. Siapa tadi yang berbicara? Saya nggak kelihatan di sini. Biaya tetap itu salah satunya biaya gaji. Siapa lagi? Biaya penyusutan. Biaya penyusutan. Iya. Terus apa lagi? Kayaknya belajar akuntansi ya. Pak, biaya apa lagi? Biaya sewa tempat atau gedung. Nah, itu adalah biaya tetap karena harganya fix. Biayanya fix. Itu disebut namanya biaya tetap. Ya kan? Di sini adalah jumlah unitnya. Nah, ini ada juga yang biaya variabel. Biaya variabel itu adalah yang berubah-ubah tiap tahunnya, tiap harinya. Nah, itu tapi terjadi. Jadi, ada variabel itu adalah contohnya biaya apa? Contoh biaya variabel, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya bahan tadi, biaya listrik, biaya air, biaya material atau biaya bahan habis tempat pakai, bebek gitu. Bebek itu kan nggak selamanya setahun itu tetap ya harganya ya. Benar nggak? Kalau kita berbicara dari kasus Bagong, harga garam, harga tepung, harga minyak itu kan tidak sepanjang tahun itu tetap. Itu naik turun. Dalam tiap bulan aja kita bisa naik turun. Itu namanya biaya tidak tetap. Ya. Jadi kita harus memperhitungkan itu. Kenapa? Karena di sini untuk mengukur kekayaan usaha itu harus dilihat dari pendapatan investasi yang diperoleh dari perkalian antara jumlah barang yang terjual dengan harga per unit. Nah, dari mana? Sehingga total biaya yang digunakan dalam usaha dapat dibagi menjadi dua, biaya fix dan biaya tidak tetap.
Saya tekankan, biaya tetap merupakan komponen biaya yang harus ditanggung oleh pelaku bisnis. Yang tadi disampaikan biaya gaji. Salah satunya saya sewa tempat yang memang fix harganya biayanya. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini harus diperhitungkan, itu harus kenapa? Karena biaya total dari yang harus dikeluarkan itu penjumlahan antara biaya tetap dan biaya gaji. Jadi kalau misalnya, kebetulan saya pernah di bagian keuangan, saya bukan orang keuangan tapi bukan orang akunting tapi saya pernah menjadi leader di bagian keuangan dan memang saya harus membuat gitu. Setiap ada namanya biaya rutin dan biaya non rutin. Rutin itu berarti tetap. Istilahnya seperti itu. Jadi tergantung dari perusahaannya. Kalau kita karena pendidikan menamakannya istilahnya fixed cost itu ya biaya rutin. Nah, variabel itu yang tidak rutin tapi selalu muncul gitu ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ayo lanjut. Nanti saya tanya satu-satu loh ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita juga belajar analisis titik impas. Apa itu analisis titik impas? Ya, dalam bisnis itu yang ditunggu-tunggu itu adalah break even point. Break even point sampai. Jadi yang dimaksud dengan analisis titik impas itu adalah di mana setiap pelaku usaha, ya dalam hal ini pengusaha, itu tidak hanya melihat keuntungan saja, tetapi pengusaha itu harus tahu kondisi seperti apa kita mencapai titik impas. Titik impas itu artinya dalam pengelolaan keuangan, apa yang diinginkan oleh pengusaha itu akan dengan mudah melalui perhitungan ini. Jadi lihatnya keuntungannya itu bernilai 0. Keuntungannya 0. Maksudnya gini, kita punya modal 100, terus kita jual barang kita atau hasil penjualannya juga 100. Itu 0. Itu berarti kita tidak untung. Bukan itu artinya yang istilahnya apa ya? Balik modal. Break even point itu, BEP itu artinya balik modal. Jadi kita hanya tidak bisa dikatakan untung. Justru itu adalah merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena pada saat kita menjual 100.000, membeli 100.000, menjual 100.000, kenapa kita rugi? Karena kita sudah rugi energi, ya. Kalau kita memberdayakan karyawan, ya artinya kan sudah mengeluarkan effortnya, sudah mengeluarkan biaya promosi, tetapi yang kita terima, yang kita hasilnya cuma 100.000. Itu bukan yang penting balik modal, tapi sebetulnya itu merugi. Kenapa? Kalau kita sudah bekerja berbisnis dengan melibatkan orang, ya kita harus membayar mereka kan. Tetapi kalau kita modal 100, kita jual 100, kalau uang 100 tadi kita buat bayar gaji, berarti modal kita berkurang. Berarti dikatakan merugi, maka disebut loss. Nah ini hati-hati, bisnis itu tidak boleh sampai BEP. Ya. Kalau BEP berarti uang itu hanya cukup untuk modal muter lagi, belanja lagi kan. Untuk biaya lain-lainnya, transportnya, promosinya, gajinya tidak ada. Sementara kenapa orang bisnis itu harus untung? Karena untung itu salah satunya di dalamnya adalah untuk membayar biaya-biaya yang supaya tidak loss. Jadi biaya operasional yang 100 tadi tetap ada berputar, tapi selebihnya adalah dari kelebihan itu. Itu yang harus dijaga banget, harus hati-hati, jangan sampai kita sampai BEP. Ya, itu kondisi titik paling apa ya? Paling minim, bernilai paling 0, paling sampai batas itu misalnya itu batasnya sudah sampai 0, sudah mentok itu di situ ya. Nah, biasanya kalau sudah kayak gitu, maka perlu adanya penentuan kelayakan lanjutan. Apakah bisa lanjut apa tidak. Nah, bisa dilanjutkan. Oke, sekarang kita mau lihat ini ada, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk ke NPV. Mohon maaf ya kalau hari ini kita banyak bertemu dengan istilah-istilah keuangan yang aneh-aneh, sama-sama belajar kita. NPV itu apa? NPV itu adalah net present value. Kalau dalam akuntansi itu artinya akuntansi akumulasi nilai kas masuk dan kas keluar, ya, yang dihasilkan oleh investasi. Ya. NPV ini memang bermanfaatnya untuk menentukan apakah investasi yang kita ambil
mampu memberikan aliran kas masuk bersih pada investor. Maksudnya gini, kalau kita melakukan bisnis itu, apakah investasi itu kan bisa modal, bisa harta tadi ya, itu bisa memberikan pemasukan yang memberikan positif. Ya kan? Kita sudah punya modal, kita punya harta, kita punya kekayaan, apakah apa yang kita miliki tadi itu dapat memberikan sesuatu aliran kas masuk yang bersih, yang profit, yang menguntungkan, itu NPV ya. Di sini rumusnya seperti ini, jangan pusing ya. Jadi ini untuk pengetahuan saja, karena satu saat buat teman-teman yang yang akan berbisnis pasti akan menemukan seperti ini ya. Di sini ada rumusnya NPV ya, dikali CVT. CVT itu adalah aliran kas yang diterima, jadi pemasukan atau kas yang masuk dibagi dengan tingkat suku bunga yang berlaku kalau kita ada pinjaman modal, dan T itu waktu, berapa tahun gitu. Kalau misalnya kita pinjam itu biasanya 5 tahun, berarti T-nya 5 tahun ya. Ini kalau misalnya kaitannya dengan peminjaman ya, karena di sini ada suku bunga yang berlaku. Kalau yang ini juga sama ya. Kalau ini adalah lebih ke internal, lebih ke internal ya, nanti kita akan lihat internal rate IRR ya di situ. Ini sama ya, hampir sama. Ini tergantung dari periodenya. Kalau periodenya 0 tahun seperti ini, kalau 1 tahun begini, berarti kalau misalnya 3 tahun tinggal diganti 3 tahunnya. Ini harta aktiva investasi yang kita miliki, tetapi harus mampu mendatangkan aliran kas ya, supaya kita bisa berkembang, supaya bisa berkembang dalam usaha kita. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini proyeknya NPVL ya. Ini perhitungannya juga agak ini ya. Tapi yang paling dasar ini hanya berlaku yang gambar ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah contohnya kayak misalnya Yamaha, Toyota, Astra itu sudah menggunakan ini. Tapi kalau pemula kita belum sampai segini aja. Biasanya cukup untuk neraca, laporan rugi laba, tapi perlu diketahui NPV-nya juga. Terus perlu diketahui juga yang tadi efektivitasnya, keuntungan profit itu sudah benar apa tidak, atau kalau kita memiliki kewajiban terhadap bank atau pemberi pinjaman itu dihitung. Tapi kalau yang ini, yang beberapa slide berikutnya itu tidak perlu belum saatnya memang, karena ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah yang sudah stabil ya, perusahaan-perusahaan TBK. Nah, berikutnya, ini juga sama ya. Ini kasus-kasusnya, kalau minus bagaimana, kalau merugi seperti apa. Nah, NPV itu ya, yang dimaksud NPV tadi itu kan seberapa mampu ya kan investasi itu bisa menghasilkan sebuah aliran kas masuk, sebuah pemasukan, di mana NPV itu harus lebih besar dari 0. Jadi NPV itu harus lebih besar, tidak boleh minus. Ya, NPV itu jadi net present value itu harus positif, ditandai dengan tidak minus. Nah, ini tidak sama. Nah, ini adalah cara perhitungannya, cara menghitung NPV ya. Seperti ini. Nah, sekarang ini adalah rasional for NPV metode, rasional for NPV metode. Di sini ada inflow, berarti aliran masuk ya, dikurangi biaya. Jadi net present value tadi, investasi kita itu dikurangi aliran masuk, maka ketemunya ini kekayaan ini. Net gain in wealth itu adalah kekayaan. Ya. Terus berikutnya di sini adalah kalau misalnya NPV-nya lebih dari 0, nah ini berarti bagus. Ya. Cirinya bahwa perusahaan yang sehat itu, bisnis yang sehat itu kalau NPV-nya, net present value-nya itu di atas 0. Ya, itu cirinya. Tapi sekali lagi tidak perlu dipusingkan. Ini biasanya nantinya kalau Anda sudah bisnisnya sudah merajalela, sudah ekspansi kemana-mana, baru kita menggunakan perhitungan ini. Oke, di sini adalah ini yang saya bilang tadi, internal rate of return ya. Selain NPV,
dapat digunakan IRR, namanya biasanya disebut IRR, ya, internal rate of return, adalah suatu pilihan investasi yang layak, ya. Jadi kita itu kalau mau mendatangkan investasi itu dilihat dari sini, layak apa tidak. IRR, internal rate of return, itu biasanya didefinisikan tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Tingkat pengembalian. Pengembalian apa? Pengembalian modal, pengembalian investasi, ya. Sehingga kita nanti berada di posisi 0. Jadi gini, kalau kita bisnis tadi dengan modal 25 juta sampai sekian tahun tidak berkembang, ya, berarti kita sudah berada di posisi titik impas atau berada di BEP. Berarti kita 0. Tidak untung, ya kan? Tidak profit, tetapi modal kita tetap utuh. Dan sebetulnya itu merugi. Kalau kita bisnis sendiri, oke, tidak merugi karena itu semua kita lakukan sendiri. Tapi pada saat kita sudah melibatkan orang, ya, dengan pihak ketiga, pihak lainnya, itu berarti kalau kita berada di posisi awal, berarti kita tetap merugi 0, ya, BEP titik impas, ya. Nah, agar suatu investasi itu layak, maka tingkat pengembalian dihasilkan harus lebih besar. Jadi tadi kalau kita mau dikatakan profit, punya pengembalian itu artinya modal kita tidak utuh 25 juta saja, maka harus pengembaliannya lebih besar, lebih daripada 0. Ya. Karena apa? Karena itu jelas-jelas sudah bisa dikatakan bisnis kita itu dinyatakan sehat. Sehat karena kita tidak ada beban, kita tidak ada kewajiban beban lainnya yang harus ditanggung dari modal tersebut. Nah, ini ya. Jadi IRR atau NPV itu harus lebih dari 0, harus lebih besar, tidak boleh minus. Paham dari sini? Sebelum saya melanjutkan. Halo? Halo? Paham, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita akan belajar tentang, ini sudah saya lewatin dulu ya, ini rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya jangan dipikirkan. Ini juga sama, masih rumus-rumusnya. Oke, sekarang kita mau melihat, ini ya, sebentar. Ini kok hilang-hilangan begini. Manajemen keuangan, strategi manajemen keuangan. Kita akan belajar tentang strategi manajemen keuangan, ya. Manajemen keuangan itu sangat efektif, ya. Manajemen keuangan itu sangat efektif bila, ya, di dalamnya itu sudah menyangkut tentang laporan atau report rekor keuangan, menyangkut budgeting, menyangkut tentang tujuan dari keuangan, terus perencanaan keuangan ditunjukkan dari balance sheet dan cash flow statement. Nah, nanti kita lihat balance sheet itu apa, cash flow statement itu apa. Jadi sekali lagi, strategi manajemen keuangan itu sangat penting karena di dalamnya itu akan menjelaskan bahwa perusahaan itu, bahwa usaha itu sudah memiliki maintenance, ya, pemantauan atau rekod pencatatan laporan keuangannya secara detail, secara jelas, menjelaskan tentang anggaran-anggaran atau budget yang ada untuk pengelolaan suatu usaha, dan juga jelas tujuannya berdasarkan dari tujuan keuangannya, terus ditunjukkan dengan balance sheet dan cash flow. Nah, apa itu balance sheet di sini? Ya, kita coba aja ya. Kita lihat apa itu balance sheet. Balance sheet adalah biasanya adalah tentang apa? Balance sheet. Kalau ada yang tahu tadi, yang kayaknya ada yang orang akuntansi ya. Apa itu balance sheet? Ayo, apa? Balance sheet itu apa? Neraca, Bu. Neraca, betul sekali, neraca. Jadi balance sheet itu adalah menjelaskan apa? Pernyataan yang menjelaskan daftar-daftar semua apa? Kekayaan ya. Sejumlah kekayaan. Ya enggak? Iya, Bu. Ayo, iya, ayo. Ayo, yang lain mana ini? Ayo,
Yang lain mana? Halo? Apa itu balance sheet? Loh, kok diam saja ya? Kok diam semua? Halo? Jadi intinya gini, ini karena teman-teman bukan orang akunting ya, jadi agak bingung ya. Jadi nanti kalau kita berbisnis itu mungkin nanti bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan oleh Ainun, oleh Eza, itu kita sudah mulai membuat sebuah neraca. Neraca mana yang masuk harta, mana yang masuk modal, ya kan? Terus nanti ada statement income. Statement income itu adalah pemasukan ya, kas masuk itu ditunjukkan dengan perform laporan keuangan yang lebih spesifik secara periodik, ya kan? Dan satu lagi cash flow statement itu adalah ringkasan dari semua nota-nota atau bon-bon pembayaran, bukti-bukti pembayaran yang dilakukan dalam suatu kegiatan, dalam suatu bisnis, ya kan? Di situ memuat cash flow, aliran masuk keluar masuknya keuangan itu terinformasi dengan baik. Jadi cash flow statement itu adalah semua dokumen entah itu bon, bukti bayar, ya kan, itu harus ditunjukkan. Nah, kenapa? Supaya kita tahu bahwa riwayatnya biaya-biaya itu yang dikeluarkan seperti itu. Nah, budget sendiri itu adalah memang kondisi keuangan saat ini, dananya itu seperti apa, kita harus berbuat apa, dan rencana-rencana yang harus kita menjadi prioritaskan itu apa, itu dimasukkan dalam budget anggaran. Jadi kalau kita bisnis itu ada skala prioritas berdasarkan anggaran tersebut, maka kita akan bisa mengimplementasikan, akan bisa melakukan pembayaran dari data-data tersebut. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini loh balance sheet itu. Yang dimaksud balance sheet itu adalah ini tadi yang disebut neraca ya. Ini saya karena ini ada layar, saya tidak tampak ya. Oke, balance sheet itu ini aset ya, liability dan equity. Liability itu apa, equity itu apa? Ya, yaitu yang berhubungan dengan pembayaran. Kok ini aset ya? Aset itu lebih ke kekayaan, ya kan? Ya enggak? Ini balance sheet-nya. Kalau yang ini adalah income statement. Apa itu income statement? Ya, income statement. Coba dijelaskan. Income statement. Apa itu? Ada income statement. Income statement. Income itu apa? Penjualan. Ya, penjualan. Income itu pemasukan kan, pendapatan ya. Ya kan? Nah, ini ada P&L, berarti P itu profit, L itu loss, artinya laba rugi. Jadi income statement itu adalah laporan laba rugi, ya kan? Ini sebetulnya hampir sama dengan yang dijelaskan dari kasus Bagong, tapi tadi versi Indonesianya, ini versi bahasa Inggrisnya. Jadi di sini ada total penjualan, ya kan? Dikurangi oleh jadi totalnya ketemu laba kotor, dikurangi dengan biaya-biaya, dikeluari dengan pajak, maka ketemu net income. Ya, ini adalah laporan rugi laba, maka untungnya net income-nya adalah sekian. Betul ya? Halo, coba saya mau tanya deh, sebetulnya paham nggak ya teman-teman ya? Ayo coba disampaikan. Mengerti tidak? Sedikit-sedikit paham, Bu. Ya, nanti di ini aja ya. Nanti kan saya kirim videonya, saya kirim slide-nya, dipelajari ya. Sama itu di pertemuan keberapa itu kami sudah publish atau sudah kirim modul ya. Sudah di-download belum? Modulnya? Itu bisa dipelajari juga. Ya. Modul untuk pertemuan berapa, Bu? Modul itu semuanya. Modul itu pertemuan 1 sampai terakhir, di situ juga memuat tugas-tugasnya. Jadi buat teman-teman yang belum mengumpulkan tugas karena sudah terclosing di e-kampus, bisa lihat di modul itu. Kan ada nih, pertemuan 1 modulnya ini, tugasnya ini, ada semuanya. Jadi itu bisa dilihat dari situ. Besok minggu depan saya akan coba share
tugas-tugas yang banyak yang belum masuk, yang masih kosong-kosong. Karena saya sudah merekap nilai-nilainya semuanya, ternyata tugas-tugasnya masih banyak yang kosong. Ya. Jadi modul itu saya share di pertemuan 9 atau 10 ya. Coba dicek ya, dicek di kampus, di situ ada modul kewirausahaan, di-download, di situ setiap pertemuannya ada modul latihannya, ada penugasannya. Ya, mohon dicek kembali. Kita lanjut ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Ini adalah rugi laba. Dan berikutnya adalah working capital. Apa itu working capital? Pengembalian modal kerja. Ya, manajemen modal kerja, ya. Manajemen modal kerja. Pengertiannya adalah di mana ini adalah untuk mendukung sebuah manajemen modal kerja di mana di dalam perusahaan itu butuh pengelolaan modal kerja yang harus diperhitungkan, ya. Net operation working. Jadi di sini jika modal untuk bisnis itu, maka biasanya kita memiliki dua modal kerja, yaitu modal kerja bersih, ya, net operating working capital, ya kan, dan modal operasi bersih net operating capital. Ya, ada dua ya. Net operating working capital, ya, modal kerja operasi bersih. Yang berikutnya net operating capital itu adalah modal operasi bersih. Ya, yang dimaksud dengan modal kerja operasi bersih itu berfokus pada likuiditas yang mencukupi dalam menjunjung bisnis. Likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuidasi. Apa, Mas? Kalau kita pernah dengar likuidasi, ya, ini ada likuiditas. Jadi yang dimaksud kemampuan perusahaan untuk membayar utang begitu. Ya, kemampuan. Nah, di sini ya. Net operating working capital itu adalah manajemen modal kerja di mana modal ini adalah ada dana, memiliki penerimaan, ada dana kas, ada penerimaan, dan ada inventaris ya. Terus dikurangi pembayaran atau kewajiban-kewajiban ini ya, kemampuan membayar, payable. Jadi account payable itu adalah kemampuan membayar. Jadi dana atau kas ya, penerimaan kita itu jika dikurangi dengan kewajiban atau kemampuan membayar, maka bisnis kita itu masuknya ke dalam net operating working capital, ya kan? Jadi benar-benar keuntungannya ya dari sini. Terus kalau misalnya net operating capital itu adalah modal operasi bersih, ya, modal operasi bersih di mana ini kemampuan membayar kita, ya, kalau bisnis itu adalah diidentikan dengan pinjaman, dan jadi kita memiliki kemampuan membayar ditambah fixed asset. Fixed asset itu adanya di mana? Di neraca, adanya kalau di aktiva. Di aktiva itu ada kekayaan ya, harta dan sebagainya. Itu namanya fixed asset. Itu berarti perusahaan kita, manajemen modal kerjanya itu masuk ke kelompok modal operasi bersih. Ya. Modal operasi bersih. Jadi, operation current asset merupakan aset-aset lancar, ya. Jadi aset-aset lancar yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis. Ya, kayak alat, mesin, gedung, ya, itu masuknya ke operating current asset. Yaitu aset yang di sini kan ada singkatan ya. Operating CA. Operating CA itu adalah singkatan operating current asset. Ya, itu yang betul, aset lancar yang mendukung operasi bisnis kita. Apa? Mesin, peralatan, gedung, ya kan? Itu adalah peralatan lainnya, itu adalah mendukung dalam manajemen modal kerja. Karena tanpa peralatan, tanpa aset, kita juga nggak bisa kerja. Benar nggak? Ya, kita mau bisnis ayam bebek goreng tadi, kalau nggak punya kompor, nggak punya panci, nggak punya freezer untuk menyimpan bebek juga nggak bisa kerja. Itu adalah modal operating
operating current asset. Nah, itu sangat mendukung, itu yang harus diperhatikan dan itu harus dimiliki menjadi inventaris atau inventory jangka panjang. Gitu ya. Jadi di sini contohnya kalau kita yang Bagong tadi itu untuk mendapatkan nilai modal bersih ya kita harus melihat dulu dari sini kita punya aset tidak. Ya, sekali lagi untuk mendapatkan modal kita operasi kita itu bersih berarti kita harus lihat dulu lagi-lagi inventorinya ada, asetnya apa tidak, terus dikurangi dengan kemampuan membayar. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuka juga ini working capital management. Working capital management. Oke, sebentar ya. Saya turunin dulu. Nah. Ini ya. Ada namanya disebut ensuring. Ensuring itu apa? Ini kan sudah semester akhir nih. Berarti kan ngerti ya maksudnya ya. Ensuring itu apa ensuring? Ini working capital management. Manajemen modal kerja juga. Working capital management. Ensuring apa ensuring? Ensuring. Halo? Ensuring itu adalah perusahaan mampu melanjutkan apa? Operasi atau bisnisnya itu bahwa dia berada di sufficient ya, berada di memiliki siklus cash flow yang aman, yang satisfied ya. Jadi perusahaan itu atau usaha itu bisa berlanjut sistem operasinya atau bisnisnya bisa berlanjut kalau perusahaan itu memiliki pola cash flow yang nyaman ya, yang nyaman. Ya. Artinya dia juga bisa memiliki bukti, memiliki laporan aliran keluar masuk termasuk biaya-biaya operasionalnya bisa terbayarkan sesuai dengan periodenya ya kan. Dia memiliki data yang fix tentang sistem operasinya. Nah, itu adalah di sini. Nah, berikutnya ya. Kalau yang di sini juga ada di consideration-nya itu ada cash, ada siklus. Jadi kalau manajemen modal kerja itu juga bisa dilihat dari siklus siklus keuangannya itu ya bisa ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Working capital cycle ya itu menunjukkan bahwa siklus itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memang sistem operasi manajemen keuangannya bagus. Nah, dilihat dari mananya? Ya tentunya dari dana, dari kas. Kas itu artinya gini, apa sih namanya? Kas itu adalah ibaratnya uang tunai ya. Kas itu ibaratnya uang tunai. Ya, kita makanya memiliki dana masuk, dana penerimaan kasnya. Terus dia juga memiliki penerimaan atau laporan keuangannya dengan sehat, dengan bagus, tertata, rutin setiap. Mohon maaf ya di tempat saya hujan jadi kalau agak bergemuruh dimaklumin ya. Terus di sini juga dilanjutkan juga dengan ini agak kecil juga. Ya. Final product ready to sold. Jadi dari produk ini selain dia punya dana cadangan, dia juga memiliki cadangan dari segi inventorinya. Inventorinya itu persediaannya ada, terus dia juga barangnya itu siap. Jadi posisi itu dari bisnis itu gini, tidak pernah akan sesuatu yang kosong. Jadi ada dana ya untuk membeli material ya, untuk membeli material di mana material itu menjadi sebuah inventory yang akan dihasilkan sebagai produksi. Jadi kalau kita ambil kasus bebek tadi, tentunya kita punya dana kas, kita punya bebek sendiri sebagai produk, sebagai bahan utamanya, itu menjadi inventory untuk diproduksi. Dari situ nanti bebek itu siap menjadi sebuah makanan, bebek gorengnya, dan siap dijual. Ya, ada penjualan juga. Dan di situ nanti muncullah pengembalian atau penerimaan atau penjualan dari mana, dari sales tadi, dari dilakukan penjualan dan kita akan mendapatkan pengembalian.
Nah, ini kita masuk ke debat ke ini. Tadi belum selesai ya. Coba saya balik lagi. Nah, di sini, nah, lingkupnya apa saja? Lingkupnya manajemen working, ini lingkupnya mana saja? Bentar. Oke ya, lingkupnya adalah manajemen cash, manajemen inventory, ya, manajemen AR. Apa itu AR? ROI itu adalah return on invested capital. Kalau AR itu adalah apa AR? Ya, ada inventory dari manajemen persediaan. Jadi kalau manajemen keuangan itu menyangkupnya ada salah satu manajemen kas. Selain manajemen kas juga ada inventory management. Inventory management itu adalah upaya mengelola inventory ya, inventory. Terus ada juga namanya AR. AR itu adalah account receivable management. Jadi penerimaan adalah upaya mengelola besarnya piutang. Penerimaan itu receivable. Ya, receivable itu adalah penerimaan piutang kepada konsumen. Nah, itu juga ada manajemennya dan juga ada account payable, kemampuan membayar kita. Ya. Kemampuan mengelola besarnya utang dagang yang kita miliki. Jadi sekarang dalam bisnis itu sekali lagi tidak semua bisnis pure tanpa modal pinjaman. Tapi juga dalam bisnis itu kita juga kadang memiliki karakter konsumen yang tipikalnya, jadi tipikalnya itu ngambil dulu terus baru dibayar di kemudian hari. Tapi bukan perorangan ya, biasanya itu dalam jumlah partai besar. Dalam jumlah partai besar biasanya sistemnya seperti itu. Sistemnya kayak barter gitu, ngambil, muncul invoice baru dibayarkan. Nah ini jadi dalam hal manajemen sumber daya modal kerja ini perlu memperhatikan, perlu dipelajari juga mengelola cash-nya, mengelola manajemennya, mengelola kemampuan penerimaan. Bagaimana kalau kita menghadapi konsumen yang apa namanya mau membeli tapi dengan sistem AR, artinya kita piutang ya, artinya membeli produk baru dibayarkan 2 minggu setelahnya, atau yang AP, kalau kita memiliki modal dari pinjaman, kita harus juga memiliki kemampuan membayarnya seperti apa. Oke, dari sini paham? Kita masuk ke debt management. Ya, debt management itu adalah lebih ke manajemen utang ya. Ya, lebih ke manajemen utang, di mana di sini ya, di mana di sini adalah kita dalam berbisnis itu kita diizinkan, diperbolehkan menggunakan kredit ya, menggunakan kredit, di mana kita nggak perlu lagi, artinya tidak usah takut bahwa kredit itu nanti merugikan, tidak. Sebetulnya kredit itu membantu kita, membantu pebisnis itu ada tantangan. Jadi kredit itu membantu membantu pelaku bisnis itu tertantang untuk membayar. Nah, banyak sekali pelaku bisnis di Indonesia khususnya itu yang kadang memang harus dilakukan dengan cara pinjam. Ya. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Karena tujuannya adalah supaya kita mampu, kita bisa berjuang dan kita tahu strateginya. Karena kalau misalnya kita ada kewajiban, kita akan sepenuh hati, akan serius dalam berbisnis. Kita akan berputar otak kita, berpikir bahwa bagaimana caranya mengembalikan pinjaman itu, bagaimana mendapatkan konsumen yang banyak, bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, itu dari situ. Jadi di latar belakangi dari bagaimana seseorang itu mampu mengembalikan kredit yang dia gunakan. Ya. Nah, tujuan lain ya di sini adalah bahwa perusahaan itu akan berusaha meningkatkan pendapatan, menempatkan aset yang dia miliki, ya kan? Nah, di sini ada ROA. Kita tadi bahas ya, ROA itu apa? Karena bagaimanapun bisnis itu harus bisa mendapatkan ROA. Nah, ini ya.
jika. Nah, jika ROA. If itu kalau dari ilmu IT kan apa? If gitu ya. Kita pernah belajar if itu ya. Nah, ROA itu apa? ROA itu adalah laba bersih ya. Laba bersih itu harus lebih besar. Ya, sekali lagi dalam manajemen ini itu kita berusaha meningkatkan profit. Bagaimana meningkatkan profitnya? Jadi yang dimaksud dengan peningkatan profit itu harus ada ROA. ROA itu adalah return on asset. Return on asset di mana pengembalian atau keuntungan diperoleh dari setiap unit aset tadi yang sudah saya jelaskan itu harus lebih besar. Ya, lebih besar. Kenapa? Karena akan membantu, di sini ada kalimat terakhir, karena kalau itu lebih besar, itu akan membantu, bisa digunakan untuk membantu membayar nih. Ya, kalimat terakhir ya. Equity capital has to be used to help pay the interest. Jadi akan membantu membayar interest itu kalau istilah perbankan itu apa namanya? Bunga ya, bunganya. Ya bunganya atau itu ya ini. Jadi kalau kita bisa membayar bunga dan kita bisa membayar atau kemampuan membayar utang itu di sini. Jadi hati-hati, bukan hati-hati ya, artinya kita harus memperhitungkan, harus memiliki ROA di atas meningkat supaya kita memiliki kemampuan membayar ini. Nah ini adalah jenis-jenis hutang. Nah saya mau jelaskan, kita bukan ngajarin utang, tapi supaya nanti kita bisa berjaga-jaga. Kalau kita bisnis tapi kita tidak memiliki modal, kita bisa ajukan utang. Sekarang banyak sekali ya untuk UMKM pemula, khususnya untuk UMKM pemula itu bisa memulai bisnisnya dengan pinjam. Ada yang sampai 5 juta, kan tergantung dari besar kecilnya dan jenis usahanya. Ini ada beberapa pembagian, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 tingkatan kalau kita mau bayar utang. Nah, ya sekali lagi saya tidak mengajarkan utang, tetapi bisnis yang aman itu biasanya kebanyakan harus dimulai dengan hutang. Ya. Salah satunya adalah supaya kita tertantang untuk mengembalikan utang tersebut dan menciptakan bagaimana cara kita bisa bertahan dalam bisnis itu. Nah, ini ya. Nah, ada cara pembayaran periode utang, ya. Periode utang itu ada yang jangka pendek, ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu bisa pilih, ada yang 1 sampai 5 tahun, ada yang kurang dari 1 tahun. Sekali lagi tergantung dari besarnya pinjaman yang kita ajukan ke bank. Nah, itu ya. Jangan takut. Tapi yang jelas kalau memang kita niatnya memang bisnis, ya tentunya itu akan digunakan secara bijak untuk bisnis, jangan digunakan untuk yang lain-lain ya. Itu yang menyebabkan bisnis kita gagal karena begitu dapat uang digunakan yang lain. Jangan. Jadi kalau memang kita sudah terjun ke bisnis, gunakan secara bijak uang pinjaman itu dengan sebijak mungkin ya untuk bisnis. Nah, oke, yang kedua adalah penggunaan berdasarkan penggunaan utangnya, ya. Jadi terdapat utang di sini ada real estate loan, artinya bahwa terdapat utang untuk kepemilikan perumahan. Jadi ini lebih ke kalau ini pinjam tapi dalam bentuk rumah, misalnya kita mau beli ruko, ya kan, beli ruko, beli rukan, rumah kantor atau beli perumahan untuk bisnis itu sistemnya namanya menggunakan real estate loan atau non real estate loan atau personal loan. Nah, ini adalah saya jelaskan bahwa utang untuk kepemilikan perumahan, toko dan sebagainya. Namanya real estate loan. Utang yang untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi adalah personal loan, ya kan? Dan konsumtif itu adalah personal loan. Nah, tapi ada juga yang jenis hutang berdasarkan jaminan. Nah, kita pernah tahu ya, ada kita mengajukan pinjaman ke bank, tapi harus ada jaminan yang diagungkan. Jaminan yang diagungkan itu artinya jaminannya apa? Kan suka ditanya gitu kan. STNKK, BPKBK, atau rumah, atau sertifikat tanah, itu adalah jaminan. Nah, biasanya ini kalau menggunakan jaminan itu biasanya sudah di atas ratusan juta, ya. Karena memang takutnya untuk jaga-jaga, untuk make sure aja supaya meyakinkan bahwa Anda itu mampu membayar utang tersebut. Maka jaminannya ini rumah loh. Kalau saya nggak sanggup bayar, ini jaminan rumah, jaminannya mobil. Nah, seperti itu. Biasanya pinjaman yang diajukan itu di atas ratusan juta. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya adalah ini tipe suku bunga.
Ya, by type of rate, berdasarkan suku bunga. Nah, kalau kita pinjam itu memang ada dua tipe ya, ada yang fix atau variabel. Kalau fix itu misalnya kita ambil yang 5 tahun, sepanjang 5 tahun itu bunganya tetap, misalnya 12% dari pinjaman 150 juta, 12%-nya itu fix. Tapi kalau variabel, kadang di tahun pertama tinggi, tiba-tiba tahun kedua rendah, tahun ketiga naik lagi. Itu namanya variabel, berubah-ubah. Nah, kecenderungannya kalau pebisnis itu mencari yang fix, yang aman. Karena begitu kalau variabel, begitu dolar naik, ya ikut naik bunganya kan gitu ya. Nah yang terakhir itu berdasarkan tipe pembayaran. Nah tipe pembayaran itu kemampuan pebisnis melakukan kita dalam membayar atau mengembalikan pinjaman. Dan ada yang sifatnya ada 4 ya, ada 4 tipe pembayaran, yaitu sifatnya single payment loan. Ya, single payment itu adalah nominal atau biasanya dibayar di akhir periode utang. Jadi misalnya setahun, ya udah setahun langsung lunas gitu ya. Yang berikutnya adalah berdasarkan dari line credit. Line credit itu adalah utangnya biasanya berdasarkan sesuai dengan kreditnya. Misalnya kreditnya 5 juta, oh ini harus dibayar 6 bulan. Jadi ditentukan seperti itu. Ada memang kalau kita pinjam semakin besar pinjamannya semakin lama. Itu adalah line of credit-nya. Terus yang berikutnya adalah amortized loan, yaitu adalah ini yang berhubungan dengan pinjaman-pinjaman KPR ya, perumahan, kepemilikan kendaraan itu biasanya yang ini yang lebih ke kebutuhan pribadi itu menggunakan amortized loan. Tapi kalau bisnis itu biasanya pakai nomor 1 atau nomor 2. Nah, kalau yang terakhir itu adalah utang dengan fleksibel pembayaran lebih besar di akhir periode, balloon payment loan. Nah, ini biasanya pinjam tetapi kalau misalnya dia memang siap membayar lebih besar karena memang kebutuhan tertentu, tapi biasanya bukan untuk bisnis ya. Kalau bisnis itu biasanya panjang. Kalau bisnis itu biasanya memilih single payment loan atau line of credit. Semakin besar pinjaman, semakin lama tahunnya. Jadi kalau kita beli kendaraan, beli rumah, semakin harga rumah itu mahal, semakin panjang kita boleh melakukan pembayaran atau perencanaan pembayaran. Gitu. Karena kan dilihat dari kemampuan membayar kita. Oke, ada pertanyaan di sini? Sebelum saya lanjutkan, silakan bertanya. Mungkin dari Arif Muhaimin, ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Halo? Tidak ada yang bertanya? Saya mengingatkan kembali nanti untuk ini ya, yang tidak hadir disampaikan saja untuk menuliskan alasannya di WA Group. Oke, bisa saya lanjut? Silakan, Bu. Oke. Ini ini adalah ya. Ini kita berbicara tentang biaya hutang. Sekarang kita berbicara tentang biaya hutang. Mungkin pertemuan ini sangat membosankan ya, karena berbicara tentang keuangan yang bikin kita pusing. Tapi bagaimanapun kita harus tahu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang biaya hutang. Biaya hutang ini adalah dibedakan dari ada interest rate rata-rata hutangnya dan periode atau ini. Nah untuk APR itu apa sih? APR itu adalah tingkat suku bunga yang berlaku. Jadi interest rate itu adalah suku bunga ya. Kita berbicara suku bunga. Suku bunga itu dibedakan menjadi APR, period, dan effective rate. Ya, dibagi 3. Di mana kalau APR itu adalah tingkat suku bunga yang berlaku selama 1 tahun. Terus kalau period rate itu adalah tingkat bunga berdasarkan periode yang berlaku. Ya kan? Kalau yang effective rate itu adalah tingkat suku bunga secara efektif harus ditanggung oleh pemimpin. Ya, tanggung oleh peminjam. Jadi effective rate itu adalah suku bunga yang ditanggung oleh peminjam. Gitu ya. Jadi ini ada rumusnya, sementara sumber-sumbernya ini ada biaya lainnya.
Biasanya kalau misalnya kita pinjam itu ada biaya-biaya tambahan-tambahannya ya, ada biaya appraisal, biaya administrasi, kesepakatan, biasanya ada biaya materai dan sebagainya itu ada harus disepakati seperti itu. Nah ini membandingkan perencanaan ya, comparing the cost of different plan. Nah ini perencanaan ya, perencanaan pembiayaan. Oke, di sini yang dimaksud dari materi ini adalah sejumlah atau mengkalkulasi sejumlah rebate pembayaran kita setiap saat secara periode, baik itu suku bunganya, biaya administrasi, dan modal dasar atau pinjaman pokok, principal, interest, other. Jadi mengkalkulasi seluruh sejumlah pinjaman kita dari mulai pinjaman pokoknya, bunganya, dan biaya-biaya administrasinya, ya kan? Terus di sini biasanya akan ada beberapa tipe-tipe alternatif lainnya supaya seseorang peminjam itu mampu membayar berdasarkan strategi atau alternatif tersebut. Nah, berikutnya adalah source of fund. Source of fund itu adalah sumber-sumber pendanaan. Sumber-sumber pendanaan itu dibedakan menjadi individual. Individual deposit, jadi gini, maksudnya itu setiap pelaku bisnis itu seharusnya memiliki simpanan atau deposit yang berupa tabungan untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu, itu kita punya backup, ada jaminan. Jadi memang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, minimal ada buka tabungan untuk membuka deposito atau tabungan khusus yang khusus untuk bisnis, jangan dicampur-campur dengan kepentingan pribadi. Itu ya, baiknya seperti itu. Terus yang kedua ada loan. Loan itu adalah utang yang disediakan. Loan itu pinjaman atau utang yang disediakan oleh pihak tertentu. Yang pertama family loan, yaitu berasal dari keluarga. Kadang kita juga boleh pinjam dari keluarga kan. Ya, biasanya kalau keluarga itu tidak berbunga ya, tidak menuntut bunga. Terus dari pinjam dari tetangga boleh-boleh. Kalau misalnya tangganya memang kaya raya, memiliki dana besar, bisa dari mertua, dari kakak, adik, dan sebagainya. Terus yang pegadaian. Nah, ini pegadaian itu sekarang ini juga tahu ya, pegadaian itu yang menyelesaikan masalah tanpa masalah, di mana pegadaian ini juga memberikan pinjaman lunak dengan memberikan jaminan jaminan barang sebagai kalau misalnya kita macet di pembayaran itu menjadi jaminan mereka. Terus pinjaman dari bank, ya, dari komersial bank, BPR, syariah, dan sebagainya. Bank-bank swasta sekarang udah banyak. Terus venture capital itu pinjaman berasal dari lembaga-lembaga modal atau ventura. Biasanya modal ventura itu menaruh seorang direktur ya. Terus berikutnya ada leasing. Nah, leasing juga bisa digunakan sebagai sumber pendanaan dengan memanfaatkan skema pembiayaan yang disediakan oleh lembaga pembiayaan. Leasing ya, finance. Sekarang kan ada finance itu kan tidak ada kendaraan ya, leasing itu tidak hanya untuk kendaraan, tapi leasing untuk finance leasing itu sudah ada pilihan-pilihan. Yang berikutnya supplier, yaitu kredit yang dilakukan atau pinjaman yang dilakukan oleh supplier supaya mengurangi kebutuhan pendanaan usaha. Yang terakhir adalah customer, upaya penggunaan dana yang dimiliki oleh konsumen untuk pembiayaan usaha. Jadi seperti tadi, seperti piutang. Ya, jadi kita membuatkan produk ke konsumen, nanti dia bayarnya berapa kali, itu adalah salah satu utang. Jadi kita membuatkan dulu tapi tidak langsung dibayar. Nah, seperti itu. Di sini adalah cash flow statement ya. Cash flow statement itu adalah yang tadi disampaikan bahwa memuat ringkasan semua ya, bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ya, termasuk bon, nota, dan sebagainya. Itu harus muncul di sini. Terus di sini ada statement of cash flow ya, kelebihan dan keuntungannya itu apa kelebihannya. Di sini ada kalau inflow, jadi cash flow itu bisa inflow dan outflow. Inflow itu adalah pembiayaan keluar ya, termasuk biaya produksi, pemasaran, pengiriman, ya, iklan dan sebagainya. Tapi kalau yang keluar itu adalah penjualan ya, tetapi lebih ke langsung dikeluarkan. Tapi kalau cash flow from investing-nya adalah dari hasil
investasi, tapi kalau outflow-nya adalah membeli aset dan membuat pinjaman kepada konsumen. Terus yang terakhir adalah cash flow, aliran keluar masuknya berdasarkan keuangan, yaitu dari new debt, ya, new fund from quality atau pinjaman-pinjaman, dan kalau yang keluarnya adalah dividen, pembayaran dividen. Itu. Dan yang ini ke indikator performa keuangan, ya, itu dilihat dari CR dan CA-nya. Apa itu CR dan CA-nya? CR-nya itu adalah current asset dan dibandingkan current liability, ya kan? Di sini aset manajemennya, ya, ada likuiditasnya, termometer likuiditasnya adalah ukuran-ukuran yang menunjukkan, ya, ukuran-ukuran yang menunjukkan kemampuan bayar atau kewajiban yang dimiliki oleh suatu usaha. Jadi di sini ada kemampuan membayar dan di sini ada aset manajemen, pengelolaan aset. Aset manajemennya itu dibedakan ada 4 inventory turnover, ya, di mana nilai inventory turnover-nya menunjukkan efektivitas penggunaan persediaan. Ya, itu di sini penjualan dibandingkan inventory. Jadi hasil penjualan dibagi inventory baru ketemu asetnya. Terus yang DSO itu adalah Days Sales Outstanding, ya, di mana menunjukkan pengelolaan piutang dagang yang dimiliki oleh entrepreneur, ya, dapat dihitung dengan melakukan penerimaan. Penerimaan itu hasil penjualan dibagi rata-rata penjualan per hari. Kalau FATO itu adalah fixed asset turnover, ya, itu adalah dari hasil penjualan dibagi total aset. Kalau TATO itu adalah total asset turnover, di mana cara menghitungnya adalah penjualan dibagi total aset. Nah, itu adalah indikator keberhasilan dalam pengelolaan laporan keuangan. Nah, ini ada beberapa tips. Nah, tips ini mohon diperhatikan. Pertama, kita harus menentukan siklus siklus konversi kas. Jadi, kalau perusahaan yang sehat, bisnis yang bagus, kita harus memperhatikan siklus keuangan. Yang kedua, kita harus mampu menggunakan kebijakan manajemen. Jadi harus ada kebijakan dari perusahaan, terus membuat kebijakan supaya ada standar atau acuan yang bisa digunakan untuk keberlanjutan sebuah bisnis. Yang ketiga, kita harus mengoptimalkan kebijakan yang berhubungan dengan inventory, manajemen persediaan. Itu harus, karena bisnis itu tidak lepas dari proses, ada produksi, ada penjualan, ada pengembalian atau penerimaan. Nah, berikutnya kita harus memiliki kebijakan use AR management, ya, menggunakan kebijakan kemampuan membayar hutang, ya kan, dan kebijakan kemampuan kebijakan kemampuan manajemen utang, dan yang ketiga, yang terakhir adalah kebijakan kemampuan piutang. Jadi kalau AR itu piutang, jadi kalau kita siap ada kebijakan yang memberlakukan standar bagaimana kalau ada konsumen yang melakukan piutang, dan yang terakhir adalah kebijakan kita sebagai pelaku bisnis dalam melakukan pembayaran hutang. Itu harus diperhatikan. Oke, dan ini tips juga. Nah, tips yang lainnya adalah mengetahui, ya, kita harus benar-benar tahu karakter bisnis kita itu seperti apa. Modalnya butuh berapa, kecil, besar, menengah, UMKM atau yang besar, itu harus kita perhatikan. Terus yang kedua, benar-benar kita harus mampu menghitung berapa modal yang kita butuhkan. Ya. Terus juga memperhatikan kekuatan, capacity, kekuatan pembayaran Anda dalam kalau kita meminjam modal dari pemberi modal. Terus yang keempat adalah memperkirakan besarnya bunga yang harus dibayarkan. Ya, memperkirakan bunga itu berapa. Jadi kita harus tahu profitnya berapa, besarnya bunga berapa. Dan yang kelima adalah kita perlu melakukan informasi. Kita perlu informasi dari pihak pemberi modal atau peminjam yang akan meminjamkan modal kita, itu penjelasan secara detail, ya, supaya kita tidak salah persepsi, supaya kita tidak merasa terjebak. Jadi kita perlu penjelasan yang jelas, dan kalau perlu dari pihak banknya atau pihak pemberi leasing atau pihak pegadaian atau pihak-pihak yang lain itu melakukan simulasi plus minusnya kalau kita meminjam itu seperti apa. Yang jelas kalau kita mau mengajukan pinjaman modal
ke bank, itu yang bagus adalah membuat sebuah proposal, karena proposal itu yang nanti akan layak didanai atau tidak. Nah, berbicara tentang proposal, saya menyampaikan di sini ujian akhir kita, UAS nanti Anda diminta membuat sebuah proposal bisnis ya. Proposal bisnis yang harus dipresentasikan, dibuat videonya. Nah, proposal itu kalau memang bagus, Anda bisa lanjutkan pinjam ke bank kalau memang sudah ada berniat dan bulat untuk melakukan sebuah bisnis. Ada yang mau ditanyakan di sini? Jika tidak ada, berikut adalah tugas yang harus teman-teman lakukan, ya, yang harus dikerjakan. Dan kita akan kembali ke e-kampus. Sekali lagi, kita akan kembali ke e-kampus. Tetapi bukan berarti kita selesai di sini, namun kita harus tekankan Anda diminta membuat 2 saja. Laporan rugi laba dan neraca ya dari bisnis Anda. Mana bisnis Anda? Adalah bisnis yang sesuai dengan tugas-tugas yang sudah kita pelajari, yang sudah Anda kumpulkan selama ini. Kan ada dari pertemuan 5 atau 11 itu Anda diminta mengeluarkan ide bisnis ya, gagasan bisnisnya apa, ya kan? Dari situ tolong dikembangkan. Anda berarti butuh modal berapa, terus untuk modal inventarinya berapa, pembiayaannya berapa, modal-modal pemasarannya berapa, silakan Anda masukkan semua dan Anda bisa membuat sebuah laporan rugi laba dan neraca. Ya, Anda sudah mulai berpersepsi. Syukur-syukur kalau ini memang sudah menjadi suatu langkah awal dalam Anda melakukan sebuah bisnis, Anda bisa mencoba dan silahkan sekali lagi nanti bisa ditanyakan, didiskusikan di grup atau di e-kampus kalau ada masalah-masalah. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke e-kampus lagi. Baik, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Bu mau nanya. Oke, silahkan. Itu yang Ibu sebutin Mas, untuk UAS bikin video, kita maksudnya ngerekam diri kita sendiri sambil proposal gitu apa gimana? Iya. Jadi proposal itu seperti angkatan sebelumnya. Jadi di mana-mana itu bisnis kewirausahaan itu endingnya adalah sebuah proposal bisnis. Nanti untuk detailnya proposal bisnis itu akan dijelaskan di pertemuan 15. Tapi dari sekarang ini saya sudah melakukan mewarning bahwa persiapkan Anda dengan membuat satu proposal bisnis. Dari mana? Sebetulnya kalau teman-teman ini mengikuti tugas-tugas yang kemarin diminta itu ya, membuat ide bisnis, membuat kreativitas dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk dikembangkan menjadi sebuah proposal bisnis. Ya, makanya kan saya bilang, bisnis itu harus sesuai karakter, bisnis itu harus sesuai dengan passion. Jadi kalau memang yang Anda kumpulkan kemarin itu benar-benar murni dari passion Anda dan ada mimpi atau rencana, itu bisa diteruskan ke sebuah proposal bisnis. Nah, proposal ini nanti selain Anda membuat dalam bentuk hard copy-nya yang di PDF-kan, dikirim, Anda harus mempresentasikan. Karena biasanya hampir semua kampus, semua perguruan tinggi, kewirausahaan itu memang di akhir UAS-nya itu memang melakukan presentasi proposal bisnis yang dibuat. Ya, melakukan proposal bisnis yang dibuat dan itu akan terlihat kesungguhan, tapi karena kita online, kita kan tidak bisa ketemu tatap muka, maka yang kita bisa lakukan adalah kita membuat video. Jadi Anda selain mengumpulkan hard copy, kalau hard copy kan kita cuma menilai secara isi ya, secara isi. Kenapa Anda harus presentasi? Karena biasanya kalau misalnya bisnis itu, kelayaan bisnis itu Anda harus diminta presentasi. Jadi kalau Anda punya bisnis baru, kepada siapapun, kepada kalau misalnya mau pinjam ke bank, ini juga harus dipresentasikan. Tetapi kalau Anda memiliki produk baru atau usaha baru, biasanya konsumen itu butuh presentasi. Presentasi itu yang memang mengidentifikasikan bahwa bisnis Anda itu layak untuk diteruskan, untuk bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada ketentuannya, tapi lebih baik dipersiapkan dari sekarang supaya tidak buru-buru, ya, karena cukup banyak yang harus dikerjakan. Dari semua materi ini bisa dicicil dari sekarang. Boleh Anda sudah
mencoba mencari di Mbak Google atau referensi buku yang lainnya, contoh-contoh bisnis plan. Nah, tinggal Anda menuangkan sesuai dengan ide Anda, gitu. Ya, itu. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Ada lagi terkait materi ini? Ada lagi? Coba saya kembalikan ke sini dulu ya. Dari saya cukup. Hana, ada yang tidak paham? Puyeng ya? Agak pusing ya? Agak liar ya? Siapa di sini yang basicnya akuntansi? Ada nggak? Adakah yang basicnya akuntansi? Saya, Bu. Siapa? Bentar. Antonius ya? Iya, Bu. Nah, Antonius ini kalau orang akuntansi mungkin teman-teman bisa sharing. Yang dari akuntansi siapa saja coba bisa disebutkan? Ada Antonius. Ada siapa lagi? Tapi Antonius di Unmer ambil jurusan apa? Akuntansi, Bu. Oh, akuntansi ya? Oh, kalau yang Kandela, ada Kandela nggak? Yang dari Unmer siapa saja ini? Dari Antonius. Desia, salah, bukan Desia. Yang dari Unmer itu semuanya akuntansi atau ada yang dari teknik? Halo? Kalau saya sistem informasi, Bu. Oh, SI ya. Ya. Memang nama wirausaha itu mungkin saya perlu kupas lagi. Wirausaha itu adalah gabungan semua bidang ilmu. Ya, Mbak ya. Mbak dan Mas. Jadi wirausaha itu gabungan dari semua bidang ilmu. Ada yang saya sendiri orang pemasaran ya. Jadi misalnya ada menyangkut pemasarannya, ada menyangkut ke apa namanya? Informatikanya, sekarang kan digital ya, digital teknologinya, ada menyangkut keuangannya, ada menyangkut manajemennya, PUAC-nya, karena dalam bisnis itu perlu ada plan ya, organizing ya kan, action dan apa? Controlling ya, ada PUAC-nya, semuanya masuk di situ. Jadi walaupun Anda sebagian besar dari basicnya IT, tetap akan memakai IT-nya kepake, keuangannya kepake. Karena kenapa kewirausahaan itu selalu diberikan di semester akhir dalam arti di tingkat akhir, karena memang sudah mendapatkan basic semua ilmu-ilmu yang dasar yang akan bisa dikembangkan. Kalau dari kenapa kok ini orang jurusan informatika, sistem informasi belajar kewirausahaan, karena apa? Informatika itu bisa dijadikan sebagai peluang dalam bisnis gitu. Itu jadi nggak usah takut. Memang saya mengajar juga bukan orang IT saja, ada jurusan sekretaris, ada jurusan jurusan sistem informasi, semua juga harus belajar dari nol. Cuman kalau untuk khusus ke manajemen pengelolaan keuangan ini memang kita yang di luar akuntansi, saya pun dulu juga harus belajar dulu mengupas satu-satu. Pada saat saya harus melakukan proposal bisnis itu harus apa sih ini BEP, apa itu NPV, itu harus saya buka satu-satu ya, itu beberapa tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu saya belajar itu memang pelan-pelan. Jadi kan tapi itu menjadi dasar kita, wawasan itu tidak ada matinya karena pengetahuan itu baik ya untuk suatu bisnis dan sebagainya. Jadi kita sedikit pelan-pelan saja belajar ya. Saya paham ini, makanya pada saat pertemuan ini tuh kita sempat diskusi dengan Pak Indra juga, dengan tim dosen lain itu, kalau yang teman-teman di luar akuntansi memang agak pusing sedikit nggak apa-apa, tapi pelan-pelan akan kita pahami. Gitu. Ya, benar itu. Ya, jadi kalau Yasmin tadi dari sistem informasi ya, Antonius Mangun. Ada lagi yang bidang lainnya yang bukan informatika atau itu yang kalau Antonius Mangun udah paham ya tadi ya, MPV itu apa, modal kerja itu apa, sudah paham ya? Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa ya nanti ya. Mungkin teman-teman juga bisa sharing, kita kan punya grup ya. Ya itu mungkin bisa sharing juga, mungkin saling berbagi. Kalau masalah keuangannya nanti seperti apa bisa sharing-sharingan.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang bisa ditanyakan? Oke. Yang dari Palangkaraya, bukan yang dari mana ini? Dari ada Nurul, ada Agus. Nurul, Agus bisa mengikuti? Nurul dan Agus? Nurul Mutmainah dan Agus Ya, Bu. bisa mengikuti? Iya, Bu. Ini saya belum dimasukkan ke WA grupnya, Bu. Oh gitu. Oke, nanti dimasukkan ya. Saya dulu yang memasukkan siapa ya? Saya nggak tahu ya. Nanti coba saya masukin ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Novika jurusannya apa Novika? Saya sistem informasi. Oh, sistem informasi ya. Jadi Antonius Mangun ya yang akuntansi. Tapi di Unmer ambilnya akuntansi kan ya, Antonius? Iya, Bu. Oke. Sudah sampai intermediate ya, sudah sampai advance ya? Akuntansinya udah advance? Mana, Bu? Akuntansinya sudah advance? Iya, sudah. Sudah selesai ya? Sudah terakhir kan ya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, ya kita memang lebih cepat sedikit ya, nggak apa-apa. Memang kalau online ini kan nggak harus full sampai 3 SKS. Silakan saja sebelum saya akhiri, silakan bertanya. Nanti segera saya kirim videonya, saya kirim materinya. Nanti saya juga kirim video materi secara itu ya. Dan kalau ada masalah, tolong ditanyakan di WA group ya, supaya kita ada ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya berharap teman-teman semuanya di sini paham, bisa mengikuti, dan akhirnya saya harus mengakhiri pertemuan ini. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya seperti biasa. Mengingatkan kembali tugasnya tolong dikirim dalam bentuk PDF supaya memudahkan download dan koreksi. Kalau dalam bentuk lainnya itu, kalau dalam bentuk link itu kita susah, kadang linknya terkunci. Terus kalau misalnya dalam bentuk Word itu kadang mungkin mau laptop saya yang sudah jadul, Anda yang sudah canggih, jadi begitu masuk ke laptop saya, tiba-tiba tidak bisa dibuka. Nah, itu kendalanya. Jadi lebih aman di PDF-kan, langsung dikirim. Kalau misalnya terlalu besar, dikompres saja. Kan ini teman-teman ini kan basicnya IT ya, tadi pasti pandai lah dalam hal kompres mengompres ya, mengecilkan file. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kita masih ada 2 pertemuan lagi menjelang UAS, dan semangat terus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat sore, dan kita bertemu kembali minggu depan dalam asinkronus ya. Baik. Oke, selamat sore, sampai ketemu kembali. Terima kasih. Silakan yang mau live, monggo, nggak apa-apa. Saya izin pamit ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Ya, Bu. semuanya.